siang, Bu, dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan pertama-tama kami akan memperkenalkan. Nama saya Anissa Puspita Herawati, absen 2. Nama saya Melani Putri Mandala Laku, absen 16. Nama saya Veronica Gloria Stefani, absen 31. Nama saya Ramana Anastasia, absen 25. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya karena telah selesainya makalah kami tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyajian data makalah ini. Semoga makalah ini berguna untuk memenuhi tugas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Demikianlah makalah ini kami susun. Jika ada kritis dan saran dan teman-teman sangat dapat berguna bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Daftar isi. Yang pertama itu ada kata pengantar. Daftar isi bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di bab 2 itu ada pembahasan, yaitu teori pengertian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di bab ketiga itu ada kesimpulan dan daftar bersama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini informasi telah menyebar melalui berbagai media, baik media cetak, koran, dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi dan internet. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pengguna internet atau komputer di dunia meningkat drastis. Tahun 2000, pertumbuhan pengguna internet di dunia naik rata-rata 2% terhadap total populasi penduduk dunia. Dari 0,4% pengguna dari seluruh dunia, ini naik sampai 60 kali lipat di tahun 2008. Internet World Start 2008, ironisnya tidak semua penduduk dapat mengakses internet, sehingga terjadi kesenjangan teknologi informasi. Penetrasi internet baru 23,3% atau sekitar 1,5 miliar penduduk dari total keseluruhan jumlah dunia yang diestimasi sekitar 6 miliar jiwa di Internet World Start. Indonesia merupakan negara yang tak lepas dari perkembangan global internet. Hal ini dapat dilihat dari warung internet yang banyak bermunculan dan dalam integrasinya sistem wireless di beberapa tempat seperti di universitas maupun di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, kantor-kantor, maupun taman-taman. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa negara Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan jumlah data yang besar, potensi pengembangan jaringan akses komunikasi terhadap internet masih sangat besar untuk dilaksanakan. Desa digital adalah konsep pembangunan pedesaan yang mendorong keberagaman masyarakat dengan pemahaman teknologi informasi yang memadai. Diharapkan dengan memberikan infrastruktur informasi, masyarakat dapat mengakses informasi yang setara dengan masyarakat luas. Selain itu, informasi yang berbasis sistem teknologi digital yang menampung seluruh informasi penting yang berhubungan dengan usaha kalian setempat, data layanan, tambahan transaksi, pengembangan bibit unggul, dan lain-lain. Diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi desa. Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi masyarakatnya secara mandiri dengan dukungan lembaga keuangan di tingkat pedesaan dan saling berintegrasi secara optimal. Konsep desa mandiri ini akan semakin berkembang apabila pembangunannya telah didukung jaringan infrastruktur komunikasi yang sudah memadai. Desa digital merupakan katalis pembangunan desa mandiri. Selain itu, manfaat adanya desa digital antara lain: A. Mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat pengembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sesuai dengan model Solo teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. B. Mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur. C. Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan
D. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan human capacity. Dengan transport pengetahuan, diharapkan indeks prestasi manusia di desa semakin meningkat. E. Mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi. F. Membentuk masyarakat informasi atau knowledge society. Bab 2. Pembahasan yaitu teori pengertian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan sejarah perkembangan TK. Teori perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Pada awalnya, teknologi informasi dikembangkan manusia pada masa prasejarah dan berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding luar tentang berburu dan binatang buruannya. Sampai saat ini teknologi informasi terus berkembang, tetapi penyampaian bentuknya sudah lebih modern. Menurut Bambang Warsita teknologi informasi adalah sarana dan prasarana atau hardware, software, dan newsware. Sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Latif dan Rianto. Teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya yang sangat pesat. Hamzah B. Ibnu dan Nina Lamatempo juga mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Menurut MC Von dan Suyanto, teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teori yang lain juga diungkapkan oleh William dalam Suyanto. Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Teori pendukung yang lain, menurut Behan dan Dalanukir, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk merecord, menyimpan, memproses, mendapat lagi, mengancam atau menandakan, dan menerima informasi dari pendapat para ahli. Di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi buruan berupa hardware, software, yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Sejarah perkembangan TK. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadakan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transalam. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TK atau teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM. Yang pertama, komunikasi suara tanpa kabel.
ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan teknik beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu atau integrasi pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal teknika saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat, Amerika Serikat, dan blok timur dulu Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat lunak komputer dan terus berevolusi sampai sekarang. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan dibandingkan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menambahkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonfrontasi dengan perangkat komputer. Sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi ini dikandung isi berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi, komutasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21. Sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital atau karena konvergensi telekomunikasi sampai komunikasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital, menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Bab 3 membentuk kesimpulan dasar pustaka dan isi bab 2 disertai gambar. Kesimpulan, pada zaman dahulu berkomunikasi sangat sulit berbeda dengan zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan sangat mudah. Sesuai dengan perkembangan zaman teknologi komunikasi semakin berkembang dan terus berkembang. Dengan adanya perkembangan yang semakin canggih, kita dapat mudah terhubung dengan negara atau daerah lain. Contohnya, orang Eropa dapat dengan mudah dan cepat menghubungi orang Indonesia melalui telepon suara atau video call. Disebutkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa hardware, software, atau user yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengelola, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.